Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Maya News Prime. Nikita Mirzani emosi di persidangan hingga melemparkan map dan menjatuhkan mic. Nikita diduga emosi karena merasa dipersulit terkait pengobatannya oleh jaksa penuntut umum. Nikita Mirzani tak kuasa menahan emosi saat menghadiri sidang kasus dirinya dan Dito Mahendra. Nikita kecewa, bahkan melempar map hijau ke arah meja tim pengacaranya usai persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Map hijau tersebut diduga berisi berkas pemeriksaan kesehatan. Nikita emosi karena merasa dipersulit terkait pengobatannya oleh jaksa penuntut umum. Iya, kalau itu kayak dipersulit saya kalau ke rumah sakit, bilangnya pura-pura terus gitu, sampai benar-benar sakit banget, baru kemarin akhirnya bisa dirujuk dan akhirnya dia sendiri pun melihat hasilnya, ternyata betul di daerah tulang belakang itu terjadi pengamburan yang mengakibatkan ada tulang tumbuh dan penyempitan sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik sebelah kiri. Dalam persidangan kali ini, Dito Mahendra kembali absen. Jaksa penuntut umum menyebut Dito masih belum pulih sakit demam berdarah. Jaksa hanya mampu hadirkan saksi yakni anak buah Dito, tetapi kesaksian itu ditolak oleh kuasa hukum. Hingga akhirnya sidang pun ditunda kembali dan diagendakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Sementara itu, majelis hakim bakal melakukan upaya paksa terhadap Dito Mahendra agar bisa hadir di persidangan nanti. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi ahli untuk mengungkap fakta dari hasil autopsi jenazah Yosua. Hari ini sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. 5 orang saksi ahli tersebut yaitu Febrianto Aroshid, ahli Puslap 4, Sirajul Umum, ahli biologi forensik, Vira Sania, ahli DNA, Arif Sumirat, ahli balistik, dan Heri Prianto, ahli digital forensik. Keterangan saksi ahli dibutuhkan hakim untuk mendalami hasil otopsi Yosua Huta Barat terkait jumlah tembakan. Sementara itu 5 terdakwa juga dihadirkan langsung dalam persidangan, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara Richard Eliezer menjalani sidang melalui daring. Pada pekan lalu, ahli balistik menyebutkan ada 10 selongsong peluru yang diserahkan. Di antaranya 8 dari jenis Glock dan 2 dari jenis HS. Dalam persidangan sebelumnya terdapat sejumlah keterangan Sambo yang janggal. Salah satunya adalah klaim Sambo yang tidak pernah memerintahkan Richard Eliezer membunuh Yosua. Ya pemirsa, persidangan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah ahli dihadirkan termasuk ahli digital forensik yang mengungkap grup WA Duren 3 setelah Yosua tewas. Kelima ahli dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada pekan ke-9 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulai dari ahli forensik yang memeriksa autopsi Yosua, ekshumasi, kemudian ahli kriminolog, ahli inafis, dan ahli digital forensik. Dalam kesaksiannya, ahli digital forensik mengaku mengamankan sejumlah barang termasuk ponsel, hard disk, flash disk, hingga kartu provider. Ia juga menyebut penemuannya dalam pesan singkat milik Richard Eliezer berupa sebuah grup bernama Duren 3. Biasanya merupakan
Di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Verdi Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, 5 orang ini ada ya? Ya. Ada nggak percakapan yang terjadi dalam grup? Percakapannya di sini sudah tidak ada, Pak. Terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini dibuat pada tanggal 11 bulan 7 2022 oleh akun WhatsApp. Itu penghapusan apa pembuatan? Pembuatan 11 Juli. 11 Juli 2022. Berarti setelah kejadian. Kemudian ada grup lain juga, Pak. Bukan Juli hanya apa Juni? Juli. Juni. Juli. Juli. Siapa adminnya? Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh, Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan nggak percakapan dalam situ? Biasa kan ada timer dipasang tuh dalam waktu 20 menit. Kalau di sini hanya rentang waktunya hanya singkat, Pak. Akun WhatsApp atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi nggak sampai 1 hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian di hari yang sama tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di-remove dari grup tersebut. Disampaikan tadi di persidangan bahwa bukan Baradae yang keluar tapi dikeluarkan, ya. Jadi itu terlihat sekali bahwa yang aktif siapa, kemudian yang tidak aktif siapa kan. Yang aktif untuk dalam grup itu siapa. Jadi perlu kita tegaskan bahwa klien kami tidak aktif. Jadi kemudian dikeluarkan juga di hari yang sama. Ya pemirsa, dalam sidang pembunuhan Yosua hari ini, ahli kriminologi yang hadir sebagai saksi meragukan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Yosua lebih tepatnya. Namun Verdi Sambo dan Putri menegaskan peristiwa pelecehan itu benar-benar terjadi. Berdasarkan kepada realitas klinis. Ahli kriminologi Muhammad Mustafa jadi saksi ahli dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, saksi menegaskan bahwa pembunuhan Yosua adalah pembunuhan berencana. Tak hanya itu, saksi juga meragukan dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap Putri. Saksi menilai peluang Yosua yang merupakan bawahan Verdi Sambo melakukan tindakan yang beresiko seperti tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap atasan atau pasangan dari atasannya sangat kecil. Oke, setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil. Ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Jadi ada juga orang yang kemudian ya apa saja yang saya hadapi. Jadi tergantung sekali pada individu tersebut ketika melakukan apa yang disebut tadi sebagai definisi terhadap situasi. Namun Verdi Sambo menegaskan bahwa kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan Yosua terhadap istrinya benar terjadi di Magelang. Terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Senada dengan Sambo, Putri juga menyayangkan keterangan dari saksi ahli yang meragukan terjadinya pelecehan seksual. Sambil menangis, Putri menyayangkan saksi ahli yang disebut hanya membaca kronologi dari sumber penyidik.
tanpa melihat kronologi dari pihak terdakwa. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi ahli untuk mengungkap fakta dari hasil otopsi jenazah Yosua. Sementara itu, 5 terdakwa Richard Eliezer ikuti jalannya sidang melalui daring. Ya, hari ini ahli kriminologi atau kriminolog hadir sebagai saksi meragukan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Yosua. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah ini benar hanya skenario atau betul-betul terjadi seperti yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati? Untuk membahasnya sudah ada kriminolog Solehudin. Selamat malam Pak Solehudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik. Pak Solehudin, ketika ada saksi ahli yang menyampaikan begitu meragukan dugaan adanya pelecehan seksual seperti yang benar-benar ditegaskan kalau Putri Chandrawati sendiri mengatakan betul-betul mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut. Kalau dari kacamata kriminolog, apa saja yang bisa menguatkan tuduhan kekerasan seksual? Alat-alat bukti apa saja yang bisa mendukung, Pak? Ya, jadi tadi yang dijelaskan oleh kriminolog, ya, Profesor Dr. Muhammad Mustafa, itu adalah penjelasan secara teoritis. Jadi secara teoritis dia menjelaskan secara umum tentang kejadian bagaimana sih apa yang disebut pemerkosaan, lalu latar belakangnya apa, termasuk nanti motif-motifnya juga dibicarakan secara teoritis di situ. Nah, kalau kita menghadapi sebuah kasus konkret seperti peristiwa Ferdy Sambo ini, ya, kasus Ferdy Sambo, itu sudah masuk pada ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan kriminologi itu merupakan ilmu bantu dari hukum pidana untuk bisa membuat terangnya, jelasnya suatu perkara, suatu kasus. Nah, kalau kita membahas kasus di sini, perkara yang sudah masuk di dalam suatu persidangan atau peradilan pidana, maka kita harus berbicara tentang alat bukti. Betul. Iya. Jadi berbicara tentang bukti-bukti, barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti. Nah, ini beda-beda. Barang bukti itu apa? Bukti-bukti itu apa? Karena apa? Karena dari definisi ini tidak setiap barang bukti itu bisa serta-merta dijadikan alat bukti. Kenapa, Pak? Nah, tidak setiap barang bukti itu bisa serta-merta dijadikan alat bukti. Sedangkan dalam proses peradilan pidana ini, ya, kita harus mengacu mendasarkan kepada alat bukti. Alat bukti dalam hukum pidana itu kan sudah jelas di situ dikatakan di KUHP, ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada 5 di situ. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, di sini yang harus kita jadikan dasar. Kalau seseorang menyatakan dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, berarti harus ada visum. Berarti harus ada disampaikan, ya, harus ada, dia harus menyampaikan bukti-bukti. Bukti-buktinya apa? Kalau dia mengatakan atau telah terjadi pelecehan seksual atau telah terjadi pemerkosaan. Jadi nggak bisa hanya dari istilah-istilah ini saja harus beda-beda. Oke. Beda-beda. Karena pelecehan seksual itu adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Jadi pelecehan seksual itu sendiri salah satu bentuk saja.
pemerkosaan juga demikian. Dalam konteks hukum pidana itu juga harus didasarkan kepada alat bukti tadi itu. Kalau kekerasan seksual yang bentuknya macam-macam itu, mulai dari pelecehan seksual, pemaksaan tunasusila, ya, pelacuran, ya, kemudian pemerkosaan, itu beda-beda, sudah diatur secara normatif di dalam KUHP. Nggak bisa ganti-ganti ya Pak? Ya. Nggak bisa ganti-ganti disebut tadinya dari pelecehan seksual, kemudian menjadi kekerasan seksual, dan di tengah-tengah persidangan diomongin pemerkosaan. Betul, dari awal terdakwa ini ya, terdakwa Ferdy Sambo, terdakwa Putri, itu ganti-ganti. Terjadi misalnya pelecehan seksual, kemudian tiba-tiba mengganti lagi terjadi pemerkosaan. Ini secara norma hukum pidana itu beda-beda konsekuensinya. Juga alat bukti yang harus dijadikan dasar ya untuk misalnya apakah itu benar-benar terjadi pelecehan seksual atau terjadi pemerkosaan, itu beda-beda. Misalnya kalau pemerkosaan itu jelas di situ harus terjadi, mohon maaf ya, penetrasi ya, penetrasi alat kelamin laki-laki pelaku ini dari visum kepada ya, perempuan. Ya. Dengan kata lain, barang bukti misalnya yang harus diajukan di depan persidangan. Kalau pemerkosaan itu misalnya, apakah ada pakaian dari korban ini ya yang mengalami robek-robek, ya, terutama pakaian dalamnya, pakaian luar. Ini harus ada. Jadi tidak bisa hanya disampaikan saja seperti tadi dikatakan bahwa menjamin yakin bahwa telah terjadi. Tidak bisa demikian hukum pidana itu. Harus ada bukti-bukti, barang bukti yang bisa nanti dijadikan alat bukti. Oke. Gitu. Berarti dengan kata lain, walaupun apapun BAP-nya, apapun kesaksian dari terdakwa, tetap saksi ahli ini menjadi sebuah pertimbangan yang cukup katakanlah kuat begitu untuk majelis hakim nanti memutus vonis seperti apa yang akan ditimpakan kepada terdakwa, Pak Solehudin. Oh iya, jadi karena keterangan ahli itu menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana itu. Makanya sejak awal saya sudah memperkirakan perkara Ferdy Sambo ini pasti nanti akan banyak mendatangkan beberapa ahli, ya. Misalnya psikiatri forensik, ya, kemudian digital forensik, ahli kriminologi, kemudian bahkan ahli ilmu hukum pidana. Nanti akan dihadirkan semua itu, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Nanti akan banyak ahli itu dihadirkan. Mengapa banyak ahli dihadirkan? Sebenarnya kan itu soal kasus yang sudah banyak terjadi, ya, pembunuhan. Baik. Baik pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa. Tetapi karena ini sejak awal memang sudah viral terjadi skenario-skenario, maka ini menjadi fenomenanya menjadi rumit. Jadi karena itu perlu dihadirkan beberapa ahli. Apalagi terdakwa ini tidak mau mengakui secara terus terang, jujur, banyak bohong-bohongnya lah. Betul Pak. Baik, Pak Solehudin, terima kasih sekali atas informasinya, atas insight-nya. Tapi sayang karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini. Terima kasih Pak, salam sehat selalu, sampai jumpa, selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, terkait dengan ibu korban penculikan yang menyebarkan foto untuk mencari buah hatinya, dan informasi tersebut akan kami sajikan setelah jeda berikut ini.